Jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk melanjutkan kembali kajian kita, kajian tafsir ayat Al-Quran. Pertemuan terakhir telah sama-sama kita membaca dan mengkaji surah Al-Isra ayat 12 sampai pada ayat yang ke-14. InsyaAllah malam ini kita lanjutkan pada ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru wasiratu wisra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasulah. Man ihtada, barang siapa yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia mengamalkan petunjuk itu, fa innama yahtadi li nafsihi, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk untuk kepentingan dirinya sendiri. Wa man dalla, dan barang siapa yang sesat, fa innama yadillu 'alaiha, maka sungguh ketersesatannya itu akan merugikan dirinya sendiri. Wala taziru wasiratu wisra ukhra, dan seseorang tidak akan memikul dosa yang dilakukan oleh orang lain. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasulah, dan kami tidak akan mengazab sampai kami mengutus rasulah, seorang rasul. Di ayat yang sebelumnya, ayat 13, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unukihi, dan setiap manusia telah kami kalungkan di lehernya catatan amal perbuatannya, tiap manusia, Pak. Tapi bukan berarti kemudian keburukan yang dilakukan oleh manusia itu adalah karena paksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan takdir, ukuran baik dan ukuran buruk. Kemudian manusia diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kemampuan untuk memilih, termasuk dalam hal iman dan kekafiran. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Maka siapa yang mau beriman, silahkan dia beriman. Siapa yang mau kafir, silahkan dia kafir. Manusia kemudian memilih, memilih keimanan atau kekafiran tersebut, memilih kebaikan atau keburukan. Dan Allah Subhanahu wa taala membiarkan manusia dengan pilihannya itu, tidak memaksakan kehendaknya kepada manusia. Maka di ayat yang ke-15 ini Allah menegaskan, siapa yang mendapatkan petunjuk, dalam arti dia memilih petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dia amalkan, maka li nafsihi, itu untuk keselamatan, kepentingan, keberuntungan dirinya. Sebaliknya, siapa yang sesat, maka ketersesatannya itu alaiha. Jadi dalam bahasa Arab, kalau digunakan kata li, itu untuk sesuatu yang baik, yang menguntungkan. Tapi kalau digunakan kata ala, itu untuk sesuatu yang merugikan. Nah, misalnya di surah Al-Baqarah, ayat-ayat yang terakhir Allah menegaskan, laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Laha, untuknya, ma kasabat, apa yang dia lakukan. Wa alaiha maktasabat, dan atasnya apa yang dia lakukan. Terjemah harfiahnya begitu. Kita tidak bisa menangkap ini maksudnya apa, bedanya apa laha makasabat dengan alaiha maktasabat. Tapi dengan melihat penggunaan huruf,
pada kedua redaksi kalimat tersebut, maka dipahamilah bedanya. Karena laha itu untuk sesuatu yang baik, yang menguntungkan. Laha berarti dia untuknya pahala. Ya, maka sabat atas apa yang dia lakukan. Karena bicara keberuntungan, bicara pahala, keselamatan, kebaikan, berarti yang dimaksud dengan kasabat atas kebaikan yang dia lakukan. Wa alaiha, sebaliknya. Karena pakai ala berarti sesuatu yang buruk. Ya, dosa. Berarti alaiha, atasnya dosa. Maktasabat, atas keburukan yang dia lakukan. Sama dengan ayat ini. Jadi, siapa yang mengambil petunjuk dari Allah, maka itu linafsihi, untuk keberuntungan dirinya, keselamatan dirinya. Tapi siapa yang sesat, mengambil jalan selain jalan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, jalan petunjuk dari Allah, maka alaiha, atasnya keburukannya. Yang kedua yang disampaikan dalam ayat ini prinsip dasar mengenai tanggung jawab pribadi tiap-tiap manusia. Wala taziru wasiratu wisra ukhra. Seseorang itu tidak akan memikul dosa yang dilakukan oleh orang lain, selama dia tidak punya andil dalam perbuatan dosa tersebut. Makanya tidaklah benar anggapan di sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa setiap ada istri yang melakukan keburukan maka suaminya ikut juga menanggung dosanya. Ada juga biasa mengatakan setiap anak yang melakukan keburukan maka orang tuanya juga ikut menanggung dosanya. Ini tidak benar. Karena kalau setiap istri berbuat dosa suami ikut bertanggung jawab, bagaimana misalnya dengan Nabi Lut, dengan Nabi Nuh? Apa mereka juga akan bertanggung jawab terhadap perbuatan istrinya? Ikut menanggung dosanya. Kalau setiap anak berbuat dosa orang tua ikut menanggung dosanya, bagaimana dengan Nabi Nuh yang anaknya kafir? Dan tentu tidak. Kecuali kalau misalnya keburukan tersebut lahir karena kelalaian dalam melakukan tanggung jawab, maka dia menanggung dosa bukan karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh istri atau oleh anak, tapi karena kelalaiannya sendiri. Jika ada suami lalai mendidik istri, ada orang tua lalai mendidik anak, sehingga istri atau anak itu kemudian melakukan keburukan, maka suami atau orang tua dia berdosa. Bukan atas perbuatan dari istri atau anak, tapi atas kelalaian dari dirinya sendiri. Jadi yang dimaksud di sini seseorang yang tidak punya andil dalam perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang lain, maka dia tidak akan ikut memikul dosanya. Kemudian yang ketiga yang disampaikan dalam ayat ini juga saya sudah jelaskan ketika menjawab pertanyaan yang lalu. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab sampai kami mengutus seorang rasul. Ya, kalau misalnya sebagian ulama terutama dari kelompok Mu'tazilah memahami rasul di sini yang dimaksud adalah akal. Jadi Allah memberikan akal kepada manusia, dengan akal itu mestinya manusia bisa mengetahui adanya Allah. Tapi kalau ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami rasul yang dimaksud di sini bukan akal. Tapi yang dimaksud dengan rasul yaitu seorang manusia yang memang mendapatkan wahyu dari Allah dan mendapatkan perintah dari Allah untuk menyampaikan wahyu itu kepada umatnya. Nah, mereka yang tidak mendapati rasul maka tidak akan diazab. Ini disebut dengan ahlul fatrah. Mereka yang hidup di masa transisi atau di masa peralihan. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah SWT. Ayat yang ke-16. Wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qawlu padammarnaha tadmira. Wa iza aradna, dan apabila kami bermaksud an-nuhlika qaryatan, untuk membinasakan suatu negeri, amarna mutrafiha, kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu, fafasaku fiha, lalu mereka melakukan kefasikan, fahaqqa 'alaihal qaul, maka sudah layaklah mereka mendapatkan hukuman atas kefasikannya itu. Padammarnaha tadmira, maka kami kemudian
membinasakan mereka, menghancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Nah, ada satu kesulitan memahami ayat ini. Di sini disebutkan, jika kami, yaitu Allah, bermaksud menghancurkan satu negeri, amarna mutrafiha, kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah lalu mereka berbuat fasik. Kesan yang ditangkap pertama kali boleh jadi, oh berarti Allah yang memerintahkan untuk berbuat fasik. Amarna mutrafiha. Tentu itu tidak sesuai untuk disadarkan kepada Allah. Kan tidak mungkin Allah memerintahkan kefasikan. Maka biasanya ulama menyisipkan makna di dalam redaksi kalimat tadi. Apa yang disisipkan? Amarna mutrafiha itu maksudnya kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah supaya mereka mentaati Allah. Nah, jadi mentaati Allah itu tidak disebut di ayat. Itulah yang dimaksud. Kami perintahkan mereka untuk taat. Tapi sebaliknya, fafasaku fiha, mereka malah berbuat fasik. Ini tidak disebut di ayat, tapi disisipkan supaya maknanya tidak menjadi rancu. Ya, jadi kami, yaitu Allah, memerintahkan kepada mutrafiha, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu, diperintahkan apa? Diperintahkan taat, meskipun tidak disebut di ayat. Fafasaku fiha, tapi mereka malah memilih kefasikan. Ada juga ulama yang memang memaknai secara zahir, dalam arti Allah memerintahkan kefasikan, tapi itu mesti dipahami dengan makna majazi. Ya, maksudnya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia, nikmat kepada mereka, ya, di antaranya nikmat kemewahan hidup. Tapi nikmat itu kemudian disalahgunakan. Yang seharusnya nikmat itu digunakan untuk taat, malah digunakan untuk fasik. Jadi yang dimaksud di sini kami perintahkan lalu mereka berbuat fasik, yaitu Allah mengaruniakan kepada mereka aneka macam kenikmatan. Tapi yang lebih banyak diikuti ulama pemahaman yang pertama, yaitu menyisipkan kalimat di dalam ayat ini, kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu untuk taat, untuk taat. Tapi mereka melakukan yang sebaliknya, mereka berbuat fasik. Fasik itu artinya khuruj anit ta'ah, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian dalam pandangan ulama-ulama ilmu kalam, ulama-ulama tauhid, kefasikan kemudian dibedakan dari kekafiran. Kalau orang kafir berarti dia sudah keluar dari keislaman. Kalau orang fasik, ya pelaku dosa besar tapi belum mengeluarkannya dari kekafiran. Karena kalau ada yang berbuat dosa, Pak, ya selama dia tidak menyekutukan Allah SWT, ya, dosa-dosa besar yang dia lakukan, dia belum kafir, tapi dia dinilai sebagai orang yang fasik, nah, pelaku dosa besar. Nah, karena sudah melakukan kefasikan, dosa-dosa besar, fahaqqa alaihal qaul, layaklah mereka, pantas mereka untuk mendapatkan hukuman dari Allah SWT. Maka Allah menghancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Ya. Kemudian yang berikutnya, wa kam ahlakna minal qurun min ba'di Nuh, betapa banyak yang telah kami binasakan, ya, kaum-kaum setelah kaum Nabi Nuh. Ya, jadi setelah kaumnya Nabi Nuh, maka ada beberapa kaum yang kemudian dibinasakan setelahnya itu. Kita bisa baca di dalam Al-Quran. Kaum Ad, kaum Samud, ya, dan sebagainya. Wa kafa bi rabbika bizunubi ibadihi khabiran basira. Dan Allah Subhanahu wa taala itu cukuplah baginya mengetahui hamba-hambanya yang berbuat dosa. Allah khabir dan Allah basir. Allah mengetahui dengan pengetahuan yang terperinci, dan Allah itu basir, maha melihat. Saya kira 3 ayat saja untuk malam ini sebagai pengantar. Sebagaimana biasa saya berikan waktu yang lebih lapang. Kalau ada yang ingin didiskusikan, ditambahkan, ditanyakan, baik yang berkaitan dengan isi 3 ayat tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.